Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Irma Suryani, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Ar-Risalah, Sumatera Barat. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Bank Sentral dan OJK, yang dipelajari dalam mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah, yang diampu oleh Ustazah Afriyanti SHI ME. Yang pertama yang kita bahas yaitu apa itu Bank Sentral. Bank Sentral merupakan lembaga yang memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, fungsi, tujuan dan tugas yang dijalankan serta bagaimana operasi dan organisasi Bank Sentral merupakan bagian penting yang harus diketahui. Dari aspek usaha, Bank Sentral memiliki perbedaan dengan lembaga keuangan yang lain. Dalam menjalankan kegiatannya, Bank Sentral sebagai lembaga publik tidak mengedepankan prinsip maksimalisasi laba, tetapi menekankan efisiensi guna mendapatkan keuntungan bagi masyarakat yang sebesar-besarnya. Yang kedua, apa saja fungsi dari Bank Sentral? Yang pertama yaitu penerbit uang atau alat pembayaran yang sah guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, pelaksana dan perumus kebijakan moneter. Yang ketiga, penyedia jasa perbankan dan agen kepada pemerintah dan sering sebagai pengelola pinjaman pemerintah. Yang keempat, kondusian dari cadangan bank umum dan pembantu penyelesaian akhir transaksi clearing antar bank. Yang kelima, penjaga keutuhan sistem keuangan pada beberapa situasi atau keadaan bertindak sebagai emergency lender of the resort and pengawas. Yang selanjutnya, pelaksanaan dari kebijakan pemerintah di bidang nilai tukar. Yang selanjutnya, pembuat kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan terakhir, penasihat pemerintah terkait dengan kebijakan ekonomi. Bank Sentral dipandang memiliki keahlian mengenai hal-hal yang terkait dengan bidang ekonomi dan keuangan. Dalam perkembangannya, Bank Sentral ini dirancang sebagai lembaga kebijakan publik yang tujuan utamanya adalah mempertahankan stabilitas moneter dan mendorong stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, apa saja fungsi dari Bank Indonesia? Bank Indonesia mempunyai tiga tugas atau tiga fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Yang selanjutnya, apa itu OJK? Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK adalah lembaga yang independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK. Adanya OJK menjadi otoritas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lain. Beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Demikian pula, otoritas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa OJK adalah lembaga negara yang independen yang diberi kewenangan untuk menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan yang diatur dan diawasinya adalah perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank atau IKNB, yang terdiri atas asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Selanjutnya, apa fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK? OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terpadu terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Adapun tujuan dibentuknya OJK adalah yang pertama, kegiatan sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua,
mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya, apa tugas OJK? OJK memiliki 4 tugas. Yang pertama, sebagai pengatur dan pengawas mengenai kelembagaan bank. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Yang ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai kelihayan bank. Serta yang keempat adalah pemeriksaan bank. Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, wewenang yang berhubungan dengan tugas pengaturan dan pengawasan kelembagaan bank meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia. Yang kedua, wewenang yang berhubungan dengan tugas pengaturan pengawasan mengenai kesehatan bank meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan, modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan percadangan bank. Yang ketiga, wewenang yang berhubungan dengan pengaturan dan pengawasan aspek kehaya-hayaan bank meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan pencucian uang, serta pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Yang keempat, wewenang untuk melakukan pemeriksaan bank. Koordinasi OJK dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan antara lain meliputi kewajiban pemenuhan modal minimum bank. Yang kedua, sistem informasi perbankan yang terpadu. Yang ketiga, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri. Yang keempat, produk perbankan, transaksi derivatif atau kegiatan usaha bank. Yang kelima, penentuan institusi bank yang masuk kategori sistemikal. Yang terakhir, data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.